بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين، وثم إلى أرواح أزواجه وأصحابه وأهل بيته طيبين الطاهرين، ثم إلى روح الإمام المهاجر إلى الله إلى رسول أحمد بن عيسى سيدنا عبد الله بن أحمد بن عيسى، وثم إلى روح الإمام المستر الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي من جميع ساداتنا البعلوي، وبالخصوص الإمام المؤلف رسالة أدب سلوك المريد الإمام القطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد. نوينا بقراءة لهذا الكتاب مثل ما نوائه ومثل ما نوى آباؤنا وأجدادنا ومشايخنا وصلافنا الصالح بقراءته ونفعنا بهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وحدانا. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على ذات المحمدية والآل، واغفر لنا ما يكون وما قد كان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji terkhusus tercurah bagi Allah Subhanahu wa taala, zat yang telah memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan yang tiada henti-henti. Allah berikan hal itu walaupun kita tidak meminta terhadap kenikmatan itu, tapi Allah curahkan. Dan semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang bertakwa, yang mampu mensyukuri segala nikmat yang telah Allah berikan. Salawat dan salam semoga senantiasa pula tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau yang disucikan, kepada para sahabat beliau yang dimuliakan, dan para tabi'in, orang-orang yang mengikuti mereka hingga di akhir zaman. Semoga Allah mencatat namaku dan nama kalian sebagai orang-orang yang teguh di dalam peneladanan dalam ilmu dan pemahaman serta amal, dan kita dijadikan sebagai orang-orang yang beruntung di hari akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Risalah Adab Sulukil Murid karya Al-Imam Al-Habib Abdullah ibn Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang sampai pada bagian nasihat beliau untuk kita menanamkan prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah memberikan segala ketentuan yang Allah tetapkan kepada kita itu adalah yang terbaik bagi diri kita, dan itu akan terejawantahkan sebagai suatu kebaikan apabila kita menanamkan di dalam diri kita prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak lihat bagaimana Dia Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita rezeki. Dia Allah telah mencukupi rezeki kita dari semenjak kita berada di dalam kandungan ibu kita sampai sekarang. Seberapa banyak kebutuhan yang Allah berikan kepada kita, berapa banyak kecukupan yang telah Allah berikan kepada kita, dan bagaimana dengan hal itu kita tidak berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menjaga, memelihara kita dikala kita dalam keadaan lemah, nggak punya kekuatan sama sekali. Anak bayi itu nggak punya kekuatan sama sekali. Tapi lihat bagaimana Allah menjaga setiap makhluknya, yang kecil sampai besar seperti kita sekarang ini. Allah jaga mereka
dan bagaimana dengan penjagaan itu sehingga kita tidak menanamkan prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya dan seterusnya. Maka jangan pernah melepaskan diri dari Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, orang-orang yang berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala, hakikatnya dia sedang melepaskan diri dari sesuatu yang maha besar menuju kepada kehancuran. Kita nggak mampu untuk menanggung rezeki, menjaga orang lain. Sedangkan kepada diri kita aja kita nggak mampu, bagaimana kita merasa diri kita mampu untuk menjaga orang lain? Istri kita, apa kita yang menjaga? Bukan, Allah yang menjaga. Anak-anak kita, apa kita yang menjaga? Bukan, Allah yang menjaga. Tapi kita berusaha untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala agar kita menjadi hamba yang bertanggung jawab terhadap makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, termasuk kepada istri dan anak-anak kita. Dan itu kita usahakan sebaik mungkin. Tanamkan, hiasi, bingkai dengan prasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insya Allah orang itu akan menjadi orang yang selamat di dunia maupun di akhirat. Kita akan lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Radhiyallahu ankum wa radhiyallahu anhu. Qala al-muallif rahimahullahu taala. Wal takun laka ayyuhal murid inayatun tammatun bi suhbati al-akhbari al-akhyari wa mujalasatus salihinal abrar. Jadilah engkau, wahai orang-orang yang ingin mendekat kepada Allah, wahai para murid, agar senantiasa mencari perlindungan yang sempurna. Perintah, nasihat ya. Untuk mencari perlindungan yang sempurna. Bagaimana inayatun tammatun, perlindungan yang sempurna itu? Bisuhbatil akhyar wa mujalasatis salihinal abrar. Dengan cara bersahabat, bisuhbatil akhyar, bersahabat dengan orang-orang yang baik, dan wa mujalasatil salihinal abrar, dan duduk habiskan waktu dengan bersama dengan orang-orang saleh, mujalasatis salihin, orang-orang saleh, dan orang-orang yang berbuat kebajikan, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pepatah Arab itu dikatakan menjalis janis. Siapa orang yang suka duduk dengan suatu kaum, maka dia akan menjadi yang sejenis dengannya. Kalau kita suka duduk sama orang-orang baik, kita akan menjadi bagian daripada orang-orang baik. Kebaikan itu akan menular, begitu juga keburukan. Kalau kita sukanya duduk sama orang-orang yang lupa sama Allah Subhanahu wa taala, maka mau tidak mau, suka tidak suka, cepat atau lambat kita akan menjadi sejenis dengan itu. Ini perkara tentang bagaimana hendaknya seseorang memilih di dalam perkawanannya, itu dijelaskan cukup panjang oleh Habib Abdullah Haddad di dalam kitabnya Nasaih ad-Diniyah wal Wasayatul Imaniyah. Di dalam kitabnya yang lain itu beliau menjelaskan tentang bagaimana itu hak-hak diri kita, hak-hak orang tua, sahabat, tetangga, dan bagaimana hendaknya kita memilih seseorang di dalam bersahabat, ya. Menjalis janis, siapa orang yang suka duduk dengan suatu kaum, maka dia akan menjadi sejenis dengan. Makanya di dalam riwayat itu juga disebutkan al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu akan bersama dengan dini khalili. Din di situ maknanya bukan agama, beberapa penafsiran. Sesuai dengan agama dari temannya, atau seseorang itu akan bersama dengan bagaimana temannya memahami sesuatu. Dia gaya berpikirnya itu akan dipengaruhi dengan teman-teman duduknya. Makanya hati-hati dalam mencari teman duduk.
Dibilang juga kalau kebiasaannya orang-orang dulu itu, kalau misalnya ada anak perempuan kita dilamar misalnya begitu ya, itu cari taunya bukan ditanya sama keluarganya, nih calon lakinya nih bagaimana nih, keadaannya dia bagaimana, tapi lihat dengan siapa dia duduk. Cari taunya dari teman duduknya. Dia duduknya di mana nih? Duduknya di majelis. Oh, cari siapa teman majelisnya. Cari tahu, ngobrol segala macam. Jangan tanya ke dirinya, jangan tanya ke keluarganya. Pasti dikasih tahunya yang baik-baik. Tapi cari tahu lewat siapa dia teman duduknya. Nah, manjalis janis almar'u ala dini khalili. Dengan juga di dalam riwayat dibilang siapa orang duduk sama tukang minyak wangi ya, walaupun dia nggak beli itu minyak wangi, tapi dia akan ketularan wanginya. Tapi siapa orang duduk dengan pandai besi, walaupun dia nggak beli itu besinya, tapi minimal dia kena uap asapnya itu yang membuat baju baunya nggak enak, atau bajunya jadi lubang-lubang karena kena percikan-percikan api, walaupun dia bukan pandai besi. Begitulah itu perumpamaan dari teman duduk. Makanya cari perlindungan yang sempurna dengan cara bersahabat dengan orang-orang soleh dan duduk bersama dengan mereka. Orang-orang bukan cuma soleh aja, tapi juga dia berbuat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jadilah engkau seseorang yang bersungguh-sungguh dalam mencari seorang syekh yang saleh. Syekh yang saleh itu yang bukan cuma sekedar ilmunya tinggi, bahasa Arabnya bagus, fasih, fushah, kemudian hafal Quran, hafal hadis, hafal ini, hafal itu, belum. Seorang syekh yang saleh adalah seseorang yang mampu membimbing ruhani kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada satu orang perjalanan tentang seseorang yang mencari seorang murabbi, seseorang yang mampu mendidik ruhaninya untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada namanya Syekh Yusuf bin Abid Al-Hasani. Beliau tinggalnya di daerah Maroko. Tinggalnya di Maroko. Di dalam kota, di dalam negeri Maroko sendiri, gurunya itu lebih daripada puluhan guru yang dia datang. Dia datang dari kota Fes, pergi ke kota Meknas, pergi ke kota Zerhun, kembali ke Fes, kemudian ke Marrakesh, ke kota Sus, ke mana tempat, ke Fagik. Jaraknya di dalam kota itu, di dalam negeri itu jarak yang dia tempuh saja itu sudah ribuan kilometer. Jelajahi dia kota-kota tersebut dengan kebanyakan berjalan kaki. Ini 500-an tahun yang lalu. Kemudian dari Maroko, bayangkan Pak, dia pergi ke kota Mesir. Tujuannya apa? Untuk mencari seseorang yang mampu mendidik ruhaninya untuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ketika sampai di Mesir pun, orang-orang, para guru-guru yang dia belajar dengannya mengatakan orang ini bukan orang yang nggak berilmu, bukan. Kalau ilmu nggak kurang dia waktu masih belajar di Maroko, dia keliling-keliling, orang ini nggak kekurangan ilmu. Cuman kenapa kok dia mencari sampai sejauh itu? Itu baru sampai di Mesir. Baru sampai di Mesir dia duduk di Al-Azhar, dia duduk di majelis-majelisnya para ulama di zamannya Syekh Muhammad bin Hasan Al-Bakri, Syekh Makhluf. Dia duduk di situ. Tujuannya apa? Mencari guru yang bisa membimbing dia kepada Allah. Dan guru-guru ini ngerti, guru ente bukan di sini. Guru ente masih ada di timur kan. Ente tunaikan ibadah haji, kemudian pergi ke Madinah, ziarah kepada Rasulullah SAW.
nanti setelah itu kau akan dapatkan petunjuk siapa gurumu. Subhanallahnya, selama ketika dia di Mesir bersama Syekh Muhammad bin Hasan Al-Bakri, itu ada satu orang dari India datang ke Azhar, ke Al-Azhar Syarif untuk belajar. Di Al-Azhar bukan baru setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun, udah ratusan tahun ya Al-Azhar. Datang dia ke situ membawa berita bahwa ada satu orang syekh besar di kota Inad di Hadramut. Beliau mengatakan bahwa Allah telah menjanjikan kepada dia seorang syarif, dan aku, katanya Syekh Abu Bakar bin Salim, dengan pengetahuannya beliau, nggak akan dimatikan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum datang nih murid. Ini murid kesayangan satu yang ditunggu-tunggu sama Syekh Abu Bakar. Kemudian ketika berita itu sampai, dia tanya ke gurunya, bagaimana ini? Katanya Syekh Muhammad bin Hasan Al-Bakri, kalau benar engkau seorang syarif, maka pergi ke kota itu, tapi sebelumnya kamu harus menunaikan ibadah hajimu dan ziarah kepada Rasulullah SAW. Kemudian dia berpamitan dan dia berangkat. Habis haji dia pergi ke Madinah. Kemudian di situ baru dia dapatkan jalannya untuk pergi ke kota Inad. Dan begitu akhirnya sampai dia ke kota Inad di Hadramut, di Yaman. Bayangkan, kalau sekedar mencari ilmu di kotanya nggak kekurangan, tapi dia tempuh jarak yang jauh, waktu yang nggak sebentar, hanya untuk apa? Untuk mendapatkan seseorang yang mampu membimbing ruhaninya sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, begitu cari seorang pembimbing, bukan cuman karena ilmunya aja, bukan, tapi bagaimana dia menerapkan keilmuan yang dia dapati di dalam amaliyah dia sehari-hari. Ya, cari bersungguh-sungguh dalam mencari seorang syekh yang saleh, karena seorang syekh yang saleh itu akan mampu untuk memberikan nasihat, mampu untuk memberikan petunjuk yang mengetahui tentang syariat juga. Jadi petunjuk maupun nasihat yang dia berikan tidak keluar dari jalannya syariat, dia berjalan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia mengerti makna hakikat. Mengerti makna hakikat. Dia punya akal yang sempurna, punya dada yang lapang. Karena permasalahan hidup orang nih Pak, kalau untuk bisa membimbing seseorang kepada Allah, dia harus punya dada yang lapang. Karena permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh orang-orang itu beragam. Dan itu bukan perkara-perkara yang kadang-kadang masuk di akal kita. Kok ada ya orang punya masalah seperti itu gitu. Kalau dia nggak punya dada yang lapang, dia akan gampang marah-marah, gampang untuk menghakimi. Seorang syekh yang saleh itu juga punya kejelian di dalam bertindak, tidak gegabah. Ada orang nanya, nggak tahu latar belakangnya, langsung ngasih solusi aja. Loh, kamu tahu nggak masalah apa yang melatar belakangi kejadian itu? Orang Pak, kalau sakit kepala aja, ditanya dulu, kenapa? Kamu luka, kenapa? Nggak semua orang sakit kepala itu dikasih obatnya sama. Boleh jadi karena masuk angin biasa, boleh jadi. Boleh jadi karena memang ada masalah di lambung misalnya. Obatnya akan berbeda-beda, penanganannya akan berbeda-beda, dan itu harus memiliki kejelian, ya. Dan dia mengetahui tentang tingkatan-tingkatan manusia. Bagaimana dia harus menyusun kalimat yang keluar dari lisannya untuk bisa difahami oleh seorang penanya. Ini orang yang nanya, Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seorang Arab Badui, Arab gunung, nggak ada sopan santunnya ini. Tapi ya Rasulullah tenang, didatangi dengan cara yang begitu ya Rasulullah ngerti tentang keadaannya.
ditanya dengan cara yang baik, Rasulullah juga tahu bagaimana harus bersikap. Ketika datang orang perempuan, Rasulullah juga tahu bagaimana harus bersikap. Nah, memang seorang syekh yang mampu untuk membimbing kita ke jalan Allah harus punya kemampuan seperti itu untuk mengerti tentang tingkatan-tingkatan manusia. Ada orang yang pemahamannya ala kadarnya, ya kasih penjelasan jangan yang bertele-tele, langsung sesuatu yang bisa dia pahami. Ini ada orang ngomong sama anak SD pakai bahasanya anak kuliahan, kira-kira ngerti gak nih anak? Belum tentu dia ngerti. Ini ada orang yang sudah orang kuliahan dikasihnya pembahasannya anak TK, ya dia nggak akan menerima itu dengan ya kalau begitu aja saya sudah tahu, terus bagaimana caranya? Dan dia si syekh tadi itu, murabbinya tadi itu bisa membedakan tabiat, pembawaan, keadaan dari orang-orang yang datang kepada dia. Seseorang murid itu Pak, di dalam pepatah Arab juga dibilang ya, itu dikatakan kun aliman, jadilah kalian seorang yang alim, seseorang yang berilmu, au muta'alliman, atau kalau nggak bisa jadi ulama, jadilah seorang pelajar, seseorang yang mau menghabiskan waktunya untuk untuk berkhidmat kepada ilmu, belajar kepada ilmu. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an. Atau kalau nggak bisa, muta'allim itu ya dia punya bekal. Bekalnya apa? Niat yang tulus, pulpen, kertas. Itu namanya pelajar. Kalau dia cuman denger aja, itu namanya mustami'an. Tapi ya nggak apa-apa, itu juga masih lebih bagus. Jadilah kalian orang yang alim, atau jadilah kalian seorang pelajar. Kalau nggak bisa, jadilah seorang pendengar yang baik. Ada pelajaran disampaikan, duduk, dengarkan. Bukan bicara sendiri, bukan main handphone sendiri, bukan malah belanja, misalnya gitu. Ini soalnya terjadi Pak, ini berkali-kali saya ulang, khususnya ketika membahas fikihnya Jumat nih. Ini ada orang khotib sedang berkhutbah, ini orang mainan handphone, kadang nonton TikTok. Ini lagi dengerin khutbah ini. Saking bagaimana itu? Keadaannya ya begitu deh. Belajar nggak mau, dengerin juga nggak mau. Kalau nggak bisa jadi orang alim, jadilah seorang pelajar. Kalau nggak bisa jadi seorang pelajar, jadilah seorang pendengar yang baik. Au muhibban. Kalau nggak bisa juga jadi pendengar, jadilah kalian seorang yang mencintai ahli ilmu dan mencintai pelajar. Orang-orang yang mau belajar di jalan Allah. Cintai orang-orang seperti itu. Muhibban. Wala takun khamisan. Ini empat jenis ini. Aliman, muta'alliman, mustami'an, muhibban, wala takun khamisan. Jangan jadi orang yang kelima. Siapa orang yang kelima? Enggak disebutin. Terus maksudnya gimana jangan jadi orang yang kelima? Ya jangan jadi yang enggak empat ini. Alim enggak, belajar enggak mau, dengerin ogah, menjadi seorang yang mencintai mereka juga enggak. Ini orang yang kelima nih. Mau jadi apaan hidupnya kalau begitu? Nah, untuk bisa jadi itu kan minimal kita harus punya sosok yang kita tahu. Jangan cuman karena bacaan Al-Qur'annya indah kemudian kita melepaskan diri kita kepada dia. Kita lemparkan diri kita kepada dia. Belum tentu dia ngerti. Atau hafalannya bagus. Ya nggak ada masalah sebetulnya.
Cuman kalau untuk mencari seseorang yang mampu untuk membimbing kita sampai kepada Allah Subhanahu wa taala, kriterianya nggak cuman hafalannya banyak, ininya bagus, apanya bagus. Nggak cuman seperti itu. Tapi yang tadi kita sebutkan, kalau kamu mendapatkan orang-orang yang seorang murabbi yang saleh, bisa memberi petunjuk dan nasihat, mengetahui syariat di jalan Allah, memiliki akal yang sempurna, dada yang lapang dan seterusnya tadi itu. Kalau kamu mendapatkan orang-orang seperti itu, maka lemparkan dirimu kepadanya, berserahlah dirimu kepadanya, serahkan dirimu kepadanya, jadikan orang seperti itu, Syekh Murabbi tadi itu, menghukumi segala permasalahanmu. Kenapa kok begitu? Lah iya, orang kita nih nggak ngerti bagaimana cara menjalani jalan kehidupan kita ini, kita nggak ngerti bagaimana bagusnya. Orang-orang yang berilmu dengan kriteria yang tadi kita sebutkan itu orang yang mengerti bagaimana menjalani jalannya kehidupan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat itu menyerahkan dirinya kepada Rasulullah. Pertanyaan kepada Rasulullah nih, bukan cuma tentang masalah agama doang, tapi bagaimana cara mereka menjalani kehidupan mereka. Yang pedagang, bagaimana cara berdagang di pasar. Rasulullah SAW mencontohkan, Nabi juga dulu pedagang, bagaimana jangan menipu ketika berdagang, bagaimana mengurusi timbangan, nggak boleh curang-curang di dalam timbangan, ya, dan seterusnya. Lemparkan, serahkan dirimu kepadanya dan jadikan dia menghukumi segala permasalahanmu. Kembalilah kepada pendapat dan usulan dia pada setiap hal yang kita hadapin. Ini buat orang-orang yang berjalan menuju Allah Subhanahu wa taala. Permasalahan-permasalahan begini nih banyak kita temukan sebetulnya. Orang kalau misalnya mau menuju ke jalan Allah nih, benar-benar, ya Syekh, bagaimana sholat saya normal nih, bagaimana wiritan saya normal nih, bagaimana saya menghadapi masalah ini dengan keadaan rumah tangga saya, istri saya, anak-anak saya seperti ini keadaannya, mulai berkembang. Nanti saya ini hidup banyak di jalanan, saya hidup banyaknya di kantor kerja saya, saya ketemu sama orang begini, ketemu sama begini, saya suka traveling dalam pekerjaan saya, mulai banyak berkembang. Kalau seseorang yang betul ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mengalami banyak pertanyaan-pertanyaan untuk dia bisa menjalani kehidupan itu dengan niatan untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia niatnya hanya sekedar bekerja misalnya, berumah tangga, bertetangga dan lain sebagainya, hanya untuk menjalani rutinitas hidupnya sehari-hari sebagai seorang manusia tanpa tujuan untuk mendekat kepada Allah, ya dia nggak perlu seorang syekh, dijalanin aja, mau baik mau nggak baik itu urusan ente dah. Tapi kalau orang yang ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan menitik beratkan hal ini di dalam setiap kehidupan ini, setiap bagian daripada kehidupan dia, sehingga dia akan banyak bertanya kepada syekhnya. Nah, ketika banyak bertanya kepada syekhnya itu tadi, murabbinya tadi itu, ya harus punya kriteria yang tadi kita sebutkan. Kalau dia punya kriteria yang seperti kita sebutkan tadi, itu dia akan memberikan pendapat terhadap permasalahan-permasalahan yang unik-unik dari setiap orang. Tapi dia ingin menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan memberikan pendapatnya dan dia akan memberikan usulan. Kita yang dengerin, kalau benar kita ingin menuju kepada Allah karena kita meyakini bahwa dia memiliki kriteria untuk memberikan usulan pendapat yang jelas, maka ketika kita mendapatkan usulan tadi itu,
pendapat tadi itu, ya kita ikuti pendapatnya dia. Nggak usah jadi orang yang sok-sokan. Dikasih tahu, jadi sok tahuan kita daripada murabbinya. Padahal kita tahu kita nggak punya apa-apa. Kita kembali kepada orang-orang seperti tadi itu untuk mendapatkan bimbingan. Tapi giliran diberi bimbingan dia menolak. Nah, ini jangan jadi orang yang seperti itu, ya. Dan seorang syekh tadi itu, murabbi tadi itu, ketika memberikan pendapatnya, tentu juga akan memberikan contoh di dalam perbuatan dan ucapan-ucapannya. Maka terhadap perbuatan dan ucapan-ucapannya itu kita bisa menimbang. Kita bisa menimbang ini orang sidik atau enggak, jujur, tulus atau tidak. Ya. Tapi kalau kita sudah serahkan diri kita kepadanya, maka terhadap perbuatan dan ucapannya ikuti, kecuali hal-hal yang khusus bagi dirinya dengan kedudukannya sebagai seorang syekh, sebagai seorang murabbi. Ini ada satu orang syekh misalnya, tidurnya sedikit, travelingnya banyak. Travelingnya bukan buat jalan-jalan, tapi ya travelingnya itu untuk berdakwah. Dia punya keluarga, dia punya anak istri, tapi dia sering berjalan kemana tempat untuk memberikan dakwah. Sesuai dengan kedudukannya dia, hal itu mungkin bisa. Mungkin itu bisa. Tapi buat orang yang baru belajar, belum tentu bisa melakukan seperti itu. Dia belum bisa berlaku adil kepada dirinya, dia belum bisa berlaku adil kepada keluarganya, anak-anak istrinya, kepada teman-temannya, kepada saudara-saudaranya. Maka terhadap keadaan seorang syekh yang khusus yang terjadi kepada dirinya, belum tentu itu bisa kita ikuti. Ini saya cerita tentang Habib Umar bin Hafid. Habib Umar itu, bahkan murid-muridnya yang ada di Indonesia ini, ketika beliau datang, itu beliau meminta untuk disusunkan tertibnya supaya nggak ada waktu kosong. Hatta tidurnya sedikit. Yang dipikir kalau dalam perjalanan itu dia bisa istirahat sejenak misalnya. Yang dihabiskan sama Habib Umar waktunya tetap disuruh bawa kitab atau dia tilawah Al-Quran, baca Al-Quran. Kalau enggak, dia suruh siapa anaknya mungkin atau murid-muridnya itu baca kitab, buka, baca, terjelasin, baca, jelasin, baca, jelasin. Waktu tidurnya sedikit. Bahkan sama anaknya itu, sama Said Salim, itu dibilang sekarang tamu itu dibatasi sampai jam berapa kira-kira? 1:30 aja cukup, setengah 1 malam ini, biar Habib Umarnya ada istirahat. Kalau enggak sampai pagi enggak selesai-selesai. Tapi itu yang katakan misalnya, kita anggap itu tidur 1:30 jam 1, itu 2:30 jam 3 sudah melanjutkan wiridnya seperti biasa, sholat malamnya, bacaannya segala macam. Ntar pagi udah ngajar lagi segala macam. Datang pulang dari duha nih, pulang dari syuruk misalnya di masjid, pelajaran pagi selesai jam 7, 6:30 gitu, biasanya 6:30 selesai. Ntar pulang ke rumah, sarapan sama keluarga, terima setoran dari anak cucunya, cucu-cucunya setornya sama dia, sama rumah. Terus istirahatnya kapan itu? Nah, itu keadaan-keadaan khusus yang memang terjadi kepada beliau. Kepada orang-orang seperti itu, kalau kita mau ngikutin bagus, cuman ya mungkin belum tentu bisa. Pelan-pelan. Katanya, pernah ditanya, Beb, kok nggak capek? Dia bilang ini pertolongan dari Allah. Pertolongan dari Allah, maunah dari Allah. Dan itu perlu dilatih. Karena beliau dari kecilnya sudah begitu. Sudah dididiknya seperti itu. Dia masuk pondok itu, sebelum masuk pondok didikannya sama abahnya. Meninggal di usia 9 tahun, diculik sama komunis waktu itu. Kuburnya nggak tahu dia di mana itu, abahnya itu. Dia
mondok di Baito sampai sekarang. Itu teman-teman pondoknya itu dulu bilang, saya ini nggak pernah lihat kasurnya Umar nih, Habib Umar bin Habib itu kebuka, nggak pernah dilihat itu kebuka. Jadi tidurnya memang dari dulu tuh sudah ditata. Hati-hati ntar sakit. Alhamdulillah beliau sehat sampai sekarang. Ya. Atau bagaimana mereka bergaul dengan manusia. Ini modelnya ini. Ini karena yang saya punya contohnya ini ya. Itu ada satu orang pemain bola, tetangganya Habib Umar. Ini wala ngomong atau dakwah Habib Umar tuh enggak. Cuman dia pokoknya ini orang tetangga ini ngelihat setiap hari begitu Habib Umar. Lewat ditegur, lagi main bola nih tegur. Kadang-kadang nonton, bergaul dengan seseorang nih Habib Umar. Pakai adab, pakai akhlak, pakai ilmu. Itu sampai orang-orang itu malu lah. Kalau misalnya main pakai celana pendek di atas dengkul, aurat tuh. Di dalam mazhab Imam Syafi'i aurat itu. Terus datang ngomong, Habib, ini nanti kalau misalnya kita menang main bola, ntar kita pengen ente yang antum yang jelas yang ngasihkan pialanya begitu. Kata Habib Umar, marhaba. Habib Umar nggak marah-marah sama orang-orang seperti itu. Oh, ente main bola ini apa namanya nggak sesuai syariat ente, itu begini, ente salah. Nggak disalah-salahkan orang. Kemudian menanglah mereka main bola, datang Habib Umar. Dia bilang, ini saya yang mau serahkan, cuman saya minta satu hal, boleh nggak? Ya boleh. Ana minta ente orang untuk belajar. Marhaba, siap. Jadi dia udah senang, didatengin, dikasihkan pialanya, kemudian mereka juga menyenangkan hatinya Habib Umar untuk bisa belajar. Dan orang itu setelah dia belajar, semakin cinta. Sampai sekarang dia jadi pembimbing juga. Orang yang tadinya pemain bola, nggak ngerti tentang pelajaran ya, maksudnya ya bukan seperti kita yang terlalu awam mungkin. Tapi akhirnya dia jadi seseorang yang punya kedudukan juga lah di sisi Allah. Jadi seorang guru, seorang pengajar. Ya. Ikuti setiap perbuatan dan ucapannya kecuali yang khusus bagi dia. Kecuali yang khusus bagi dia dalam kedudukannya sebagai seorang syekh. Bagaimana dia bergaul sama manusia dan lingkungan mereka, cara dakwahnya kepada orang-orang yang dekat atau yang jauh dari Allah Subhanahu wa taala dan hal-hal lainnya seperti itu. Maka serahkan dirimu kepadanya, jangan merasa keberatan atas keadaan dia secara lahir maupun batin. Nih di sini yang dididik ini bukan cuma sekedar urusan keilmuan, tapi juga yang dididik adalah ruhani, batin, adab. Kan nggak nampak itu di dalam tidak seperti kalau rukun sholat jelas lah ada gerakannya segala macam. Cuman kan kalau yang namanya yang sifatnya batini ya itu lebih halus dia, nggak bagaimana langsung kelihatan ya. Kalau di dalam hatimu terdapat lintasan-lintasan yang tidak baik berkenaan dengan gurumu, dengan murabbimu, maka berusahalah untuk menghilangkannya dari dirimu. Kita nih diminta sama Allah Subhanahu wa taala, kaitannya dengan Allah ya. Kaitannya langsung dengan Allah atau kaitannya dengan orang-orang yang membimbing kita menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hakikatnya semua menujunya kepada Allah. Langsung kepada Allah dengan beberapa wasilah tadi ya. Kalau di dalam hati kita terdapat lintasan-lintasan yang buruk berkaitan dengannya, dengan keadaan yang khas tadi itu, nih pergi-pergi mulu nih, ini gimana nih nyari duitnya buat keluarganya, pemalas nih, nggak mau kerja, ngandelinnya cuma dari dakwah, ntar dapat amplop segala macam. Hati-hati, urusan itu bukan begitu.
Orang dakwah itu belum tentu urusannya cuma sekedar masalah amplop lah ya. Dan kita bekerja itu juga urusannya bukan sekedar duit. Urusannya dua-duanya itu urusannya bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada di dalam diri kita sekarang nih, kerja kita urusannya cuma dunia, 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 duit, 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 nyari sesuatu yang begini, nyari yang lebih, nyari yang lebih, nyari yang lebih, nggak selesai-selesai, habis itu, mati kita, nggak dibawa itu duit, 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 duit tadi itu, yang kita cari itu, nggak kita bawa, ya. Kalau tadi saya kembali, jika di dalam hati kita terdapat lintasan-lintasan yang buruk, prasangka-prasangka yang buruk, berkenaan dengan keadaan daripada syekh kita tadi itu, maka berusahalah untuk menghilangkan prasangka-prasangka buruk itu dari diri kita. Nah, Nabi bilang di dalam riwayat itu maknanya kurang lebih sebaik-baiknya nggak ada yang lebih baik daripada prasangka baik kepada Allah dan kepada makhluk-makhluk Allah. Nggak ada yang lebih baik daripada itu. Artinya ini sesuatu yang luar biasa nih. Prasangka itu, dzon itu akan mempengaruhi keadaan batiniah kita, dan keadaan batiniah kita itu akan tampak, akhirnya akan tampak keluar pada gerakan fisik kita. Jadi nggak bisa ditutup-tutupi itu, nggak bisa ditutup-tutupi. Orang kebanyakan hanya memperhatikan bagaimana ngomong yang baik sama orang, berperilaku yang baik sama orang, atau sibuk dengan casingnya dia kepada orang lain. Kebanyakan manusia nih begini. Dan orang kalau seperti itu, dia akan merasa lelah sendiri. Kita mungkin bisa gonta-ganti topeng, tapi sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, lama-lama bakal capek sendiri. Kadang-kadang salah pakai topeng, harusnya sama ini saya harusnya begini, biasanya begini, malah saya pakai topeng yang lain. Paham ya? Dia akan capek sendiri. Kenapa? Karena tidak murni dari dalam hatinya. Tapi kalau orang fokus kepada hatinya, otomatis matanya akan mengikuti keadaan hatinya, telinganya mengikuti keadaan hatinya, perilakunya dia, lisannya dia, itu akan betul-betul mengikuti keadaan hatinya, keadaan batiniahnya. Kalau di dalam batinnya, di dalam hatinya itu yang ada adalah prasangka baik, maka matanya nggak akan melihat dengan kecurigaan, lisannya nggak akan penuh dengan kecurigaan, julid aja, nggak julid maksudnya. Kalau orang prasangkanya buruk, mau baik sebagaimana baiknya itu orang, pasti mulutnya akan penuh dengan kecurigaan, kata-katanya nyelekit. Nah, ini mungkin terjadi nih. Ini kalau misalnya hal-hal begini nih, ini harus dialami di dalam kehidupan sehari-hari kita. Kalau cuman kita dengerin, nggak pernah kita implementasikan atau tidak kita hadapkan dengan keadaan kehidupan kita hari-hari, ini pelajaran begini ini bakal membosankan. Tapi kalau orang yang betul-betul mau menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, ini mendengarkan hal-hal seperti ini, dia akan melihat bagaimana kehidupan saya ya. Ini kita belajar begini bukan buat menilai orang lain kok. Kita belajar begini nih untuk memperbaiki keadaan diri kita. Dan hendaknya ketika mendengarkan hal-hal seperti ini, hadapkan dengan kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana keadaan diri kita sekarang? Hasibu qabla an tuhasabu, kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Hisablah diri kalian sebelum kita ini benar-benar dihisab sama Allah Subhanahu wa taala. Khususnya masalah keadaan hati. Kalau di dalam hati kita banyak prasangka-prasangka buruk yang tidak prasangka-prasangka buruk kepada, khususnya dalam pembahasan ini adalah kepada pembimbing kita, kepada syekh kita,
kepada murabbi kita, maka hendaknya dia berusaha untuk menghilangkan hal itu. Perbaiki prasangka kita kepada syekh tadi itu. Ini kita kalau bimbingan skripsi misalnya atau tesis gitu ya, datang kepada guru pembimbing, kita disuruh bikin nih bab 1, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 misalnya begitu. Kemudian kita susun dulu, terus kita sampaikan kepada dia, wahai pembimbing, ini punya saya, temanya apa? Ini. Kalau misalnya dia banyak memberikan masukan, kalau kita punya prasangka yang buruk, kita akan pikir, wah, ini dosen nih kagak mau saya lulus kali ya. Ngasihnya yang jelek-jelek mulu nih nasihat. Saya udah nyusun ini capek-capek. Duh, kamu nih nggak sesuai. Harusnya nih urutannya A, B, C, D. Kalau dia punya prasangka yang baik sama pembimbingnya, dia akan turut. Dia akan mengikuti. Kenapa? Loh, ini dosennya ngerti kok bagaimana cara menyusun skripsi tadi itu, bagaimana cara menjelaskannya dengan teratur. Tapi kalau dia punya prasangka yang buruk, hatta mentornya mau ngomong apa, sekedar yang baik, dia nggak akan terima dengan baik. Tapi kalau dia punya prasangka yang baik, seburuk-buruknya omongan orang kepada dia, pembimbingnya dalam hal ini, dia akan menanggapi itu dengan sesuatu yang positif. Positif negatifnya itu bukan dari omongan orang sebetulnya, tapi lebih kepada keadaan hati kita dalam menerima keadaan itu. Ya, mau omongannya baik kita tetap positif, mau itu omongannya buruk kita tetap positif. Jadi jangan salahkan orang, tapi lihat bagaimana keadaan hati kita untuk menerima hal-hal seperti itu. Kalau kau tidak bisa menghilangkan prasangka-prasangka buruknya itu, apa yang harus dilakukan? Datangi syekhmu, datangi dia dan beritahukan keadaan dirimu supaya dia bisa memberikan penawarnya, memberikan obatnya, memberikan nasihatnya, supaya keadaan kita itu menjadi lebih baik. Dan hendaknya kita juga harus memberitahukan kepadanya segala sesuatu yang terjadi kepada dirimu. Supaya apa? Supaya dia bisa jagain. Supaya apa? Supaya dia bisa memberikan nasihat dosis yang tepat terhadap keadaan dirimu. Kalau kita datang berobat sama dokter, dokter, saya ini udah sakit kepala 3 hari. Ditanya tentang punya riwayat kolesterol misalnya, sebetulnya ada, tapi dia bilang nggak ada. Punya riwayat penyakit ini, dia sebetulnya ada, dia bilang nggak ada. Punya alergi obat A, B, C, D, sebenarnya ada, dia bilang nggak ada. Kira-kira dokter itu ketika memberikan solusinya sama dirinya tepat atau tidak? Nggak akan tepat. Nanti kalau nggak tepat dikasih obat, resepnya sama dokter dikasih nih, minum ini ya, sekian kali. Dia konsumsi obat itu, terus selang seminggu 2 minggu kok nggak hilang sakit kepala saya. Yang dia salahkan dokternya, padahal yang salah dirinya sendiri. Cuman kan hal-hal seperti ini kalau diceritakan gampang, tapi keadaan aslinya kehidupan kita, ya mungkin kita sering melakukan hal-hal seperti itu. Ada yang tidak kita sampaikan, kita tutup-tutupi karena kita merasa malu. Padahal kalau itu memang kepada seorang pembimbing yang sah, yang benar, pembimbing yang sahih, maka serahkan dirimu kepadanya. Nggak usah pakai malu-malu terhadap kekurangan diri kita. Bukan kita mau sebar-sebar aib kita, enggak. Cuman kita ini serahkan diri kita kepada seseorang yang sekiranya dia tuh bisa mampu untuk mengobati keadaan diri kita, untuk kita bisa betul-betul menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diminta untuk disampaikan jujur kepada pembimbing itu adalah khususnya yang berkaitan dengan masalah perjalanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, maka
ini habis dari pengajian ini, coba nanti ditelaah ulang tentang bagaimana keadaan diri kita sekarang, bagaimana prasangka kita terhadap sebentar, sebelum prasangka itu bagaimana keadaan diri kita dulu, dan kemudian pikirkan bagaimana apakah kita sudah memiliki seorang pembimbing untuk menghukumi segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Karena kalau enggak, jangan-jangan kita ini menyerahkan diri kita kepada akal kita, kepada hawa nafsu kita aja, sehingga pertimbangan-pertimbangan kita itu kita aja nggak tahu tentang keadaan diri kita sejatinya, terus kita menyerahkan diri kita kepada akal dan hawa nafsu kita. Ini sudah sejauh apa kita di dalam menjalani kehidupan ini untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau kita tahu keadaan diri kita, kita bisa nilai kondisi kita minus, impas, atau memang lebih. Kalau kita impas atau minus, ini kita punya tugas yang lebih berat. Sudah berlalu kehidupan kita berapa tahun? Masing-masing orang punya hitungan waktunya sendiri. Tapi kita nggak tahu nih sampai kapan kita akan hidup di dunia ini. Masih berapa bilangan yang tersisa buat kita dari usia? Apa kita masih mau melakukan hal-hal yang nggak ada, kurang manfaatnya? Atau kita mulai mau memperbaiki keadaan kita mulai dari sekarang sampai waktu mati kita nanti? Itu butuh kekuatan, butuh kemauan yang kuat, butuh kesadaran. Kalau enggak kita mulai dari sekarang, mau kapan lagi? Kita nih nggak tahu usia kita sampai mana. Ada orang dengar gini, ini Habib ngomong apaan sih? Ketawa dia. Ntar kalau udah mati, nangis. Hidup itu, yang hakikatnya hidup bukan sekarang. Hakikatnya hidup itu ketika seseorang mengalami kematian, baru tuh berasa hidup yang benar tuh gimana. Kita akan merasa nih waktu hidup kita di dunia sudah kita gunakan dengan betul atau tidak ketika kita mati. Karena waktu hidup kita di alam kubur dan seterusnya jauh lebih panjang daripada usia kehidupan kita di muka bumi ini. Ya. Kemudian cari, setelah kita tahu keadaan diri kita cari seseorang yang mampu untuk membimbing diri kita untuk menjalani sisa kehidupan kita ini. Cari betul-betul untuk menuju kepada Allah, supaya dia bisa membimbing kita bagaimana nih kita dengan keadaan kita yang bekerja, dengan keadaan rumah tangga kita, dengan keadaan kita bertetangga, dengan keadaan-keadaan yang ada lain yang ada di dalam kehidupan kita, bagaimana kita bisa menjalani itu semua dengan baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita jalan petunjuk untuk kita bisa mendapatkan seseorang yang mampu untuk membimbing kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah berikan kepada kita semua kekuatan untuk bisa menjalani kehidupan ini dan menjalaninya dengan sesuatu yang bisa mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu kita lakukan dengan kejujuran untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga Allah memberikan kepada hati kita hati yang bersih dari prasangka-prasangka buruk kepada Allah maupun kepada makhluk-makhluk Allah yang lain, dan semoga dengan prasangka yang baik itu kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah di dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi au kama qala sallallahu alaihi wasallam, aku bersama dengan prasangka hambaku. Maka perbaiki keadaan hati kita, prasangka kita kepada Allah dan kepada makhluk-makhluk Allah. Semoga dengan itu kita akan mendapatkan seperti apa yang kita prasangkakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita wafat dalam keadaan husnul khatimah, dalam hati kita ridho kepada Allah
dan Allah ridha kepada kita dan kita kelak dikumpulkan di dalam tempat yang dipenuhi dengan kenikmatan, yaitu surga Firdausil A'la, tanpa didahului hisab, tanpa fitnah, bersama dengan keluarga kita, orang-orang yang kita cintai dan mereka yang mencintai kita. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Ada yang mau ditanya dulu? Bagus tuh pertanyaan. Tapi begini ya, hendaknya orang laki belajarnya sama orang laki, orang perempuan belajarnya sama orang perempuan. Karena potensi fitnahnya kalau ada ikhtilat, nih kita percampuran di dalam kehidupan normal sehari-hari, itu aja udah ada masalah, sudah bermasalah, bukan gak ada masalah nih, cuman ya ini sesuatu yang memang terjadi sehari-hari, agak sulit bagi kita mungkin untuk menghindari. Ini keadaan hari-hari aja dulu, tapi itu aslinya bermasalah ya. Kalau udah paham bahwa ini ada masalah di dalam kehidupan hari-hari, jangan belajarnya juga pakai campur-campur, laki sama laki udah, perempuan sama perempuan. Tidak terlarang untuk belajar kepada seorang perempuan, tidak terlarang. Para sahabat juga dulu banyak bertanya tentang hal-hal yang khusus kepada Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nggak apa-apa, cuman harus diperhatikan masalah adab-adabnya. Rasulullah, Al-Imam Syafi'i itu juga punya guru seorang perempuan, Sayyidah Nafisah kalau saya nggak salah namanya ya. Itu juga gurunya Imam Syafi'i, itu ada juga seorang perempuan. Nggak ada masalah sebetulnya. Cuman masalahnya nih, sekelasnya Imam Syafi'i ngerti bagaimana cara berinteraksi dengan seorang guru perempuan, dan gurunya juga itu mampu ngerti bagaimana berinteraksi dengan murid laki-laki. Ya, begitu juga Sayyidah Aisyah. Sahabatnya ngerti bagaimana berlaku kepada Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah juga ngerti bagaimana berlaku kepada orang-orang yang bukan mahram. Nah, kalau di dalam kehidupan normal kita nih, hal-hal seperti ini nggak terjadi. Kita nggak ngerti bagaimana berinteraksi sama ustadzah, ustadzahnya juga kadang-kadang nggak ngerti bagaimana berinteraksi sama yang bukan mahramnya. Nah, karena keadaannya itu sekarang nih tidak seideal itu, maka baiknya daripada mendatangkan madharat, mendingan dihindari. Yang laki belajar sama yang laki, yang perempuan belajar sama yang perempuan. Begitu, Pak. Ya. Wallahu a'lam. Iya, enggak. Ini juga pertanyaannya bagus. Artinya ada yang mendengarkan kisah itu ya. Cuman mungkin ketika mempertanyakan sesuatu, jangan langsung bertanya dengan mengarahkan konklusinya ya. Jangan langsung mengarahkan konklusinya, karena keadaannya ternyata tidak seperti itu. Jadi ketika beliau sedang berada di Maroko, tempat-tempat yang dia datangi itu dia selalu bertanya, saya ini sedang mencari seorang murabbi, seorang syekh yang mampu membimbing saya. Itu semua didatengin, tapi syekh-syekhnya itu bilangnya, saya bukan murabbimu, murabbimu ada di negeri timur katanya. Jadi dia bukan nggak bertanya, bukan dia juga nggak puas, tapi ketika para guru-guru itu didatangi, dia bilang, ente bukan, ana bukan murabbi ente, ana bukan syekh ente, syekh ente ada di timur. Itu bahkan itu yang masih ada di dalam Maroko. Bahkan ketika dia ke Mesir, ada satu orang keturunannya Syekh Ahmad Al-Badawi, itu orang besar di Mesir. Itu beliau mengatakan, aku melihat, dia tahu bahwa si orang ini adalah seorang syarif. Seorang syarif itu keturunan daripada Sayyidina Hasan. Aku melihat, ini pandangan seorang syekh ya, ini bukan pandangan kita nih. Dia bilang,
engkau ini seorang Hasani, tapi di keningmu tertulis Al-Husaini. Paham Pak? Jadi ini pandangannya Syekh nih Pak ya, pandangan seorang murabbi. Dia bilang nih, kamu ini seorang Hasani, seorang turunan Sayyidina Hasan, tapi di jidatmu, di keningmu itu tertulisnya itu Al-Husaini. Artinya guru pembimbingmu adalah Husaini. Disuruh perginya ke timur. Jadi bukan karena dia tidak mencari di kota asalnya atau di dalam pencariannya, bukan juga karena dia merasa tidak puas dengan hal itu, tapi dia betul-betul menyerahkan dirinya kepada ketentuan Allah. Semua dia tanyakan, apakah engkau murabbi saya? Saya ini sedang mencari seorang murabbi, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi memang diarahkannya itu disuruh perginya ke daerah timur, masyrik. Maka sampailah dia ke negeri Hadramut, ke kota Ina, gitu. Jadi setiap dia datang ke satu tempat, itu misalnya ke kota Bogor, dia itu tinggal di situ bukan cuma datang nanya langsung gitu, enggak. Tapi dia mengikuti pengajian-pengajiannya. Dia duduk, dia menghafalkan Al-Quran. Kebanyakan guru-guru yang dia datang itu ngajarinya tentang pelajaran-pelajaran Al-Quran. Dan dia bukan datang ujuk-ujuk nanya apakah kamu murabbi saya, oh bukan, saya jalan lagi, nggak begitu. Tapi dia melazimi pengajian-pengajian di situ, majelis-majelis ilmu di situ, dan kadang-kadang tuh ada yang dia lazimi itu sampai berbulan-bulan. Dan itu makanya tadi saya katakan itu waktunya panjang perjalanannya dan jaraknya itu sangat jauh. Jaraknya itu ribuan kilometer dan itu ditempuh dengan kebanyakan jalan kaki. Mungkin hanya sedikit karena dia bukan orang yang berkelebihan untuk bisa menempuh perjalanan dengan dana yang besar begitu, enggak. Kebanyakan dengan berjalan kaki. Bayangkan Sahara nih yang dilewati, gurun. Ya. Menjawab pertanyaan tadi bahwa dia caranya bukan seperti itu, tapi dia datang dan dia lazimi dulu. Kadang dia bisa 15 hari katakan begitu. Kadang sampai berbulan-bulan. Ketika di Mesir pun dia agak lama karena ditahan sama gurunya untuk belum boleh berangkat sampai hampir dekat musim haji begitu. Bahkan ketika dia di Mesir itu dia dipuji sama gurunya. Dia bilang orang ini nggak kekurangan ilmu. Dia ini datang ke sini bukan karena kekurangan ilmu. Dia di negerinya sendiri sudah banyak ilmunya. Di negerinya sendiri dia udah banyak ilmunya. Tapi kalau mau lihat ketulusan, lihat pemuda ini katanya. Karena dia nggak pernah puas dengan keilmuannya itu. Fikihnya kuat, bahasanya kuat, Al-Qur'annya kuat. Semua itu didapat. Kalau cuma mau dapat ilmu aja, di mana tempat bisa didapat, Pak. Tapi mencari seorang pembimbing itu perjalanan yang bukan main-main. Dan ketika dia sampai ke guru-gurunya itu, yang dia lakukan ya dia duduk, kemudian dia menimba ilmu dari mereka, kemudian ketika kesempatannya tepat dia bertanya, apakah ini keadaan saya seperti ini, seperti yang tadi disebutkan, sampaikan tentang keadaan dirinya. Dia sampaikan tentang keadaan dirinya. Kemudian dia bertanya baru, ini saya sedang mencari seorang pembimbing, apakah engkau pembimbing saya? Kira-kira begitu nih kita. Dia bilang, bukan, pembimbing ente, anak bukan pembimbing ente ke timur. Dia ada satu kali, dia mau pergi, datang ke tempat satu orang syekh. Di dalam perjalanannya itu, ketemu namanya Syekh Yusuf Ad-Dadasi. Itu dia bilang, ente nggak usah ke sono. Karena dia juga bukan pembimbingmu katanya. Nah ini keadaan-keadaan yang seperti disebutkan tadi. Ini keadaan khususnya buat mereka. Dia bilang, guru ente bukan di sana. Ente balik. Pergi lagi ke tempat yang tadi. Ente duduk di situ, ntar sampai waktunya ente baru jalan lagi. Nah, hal-hal seperti itu yang memang khususlah buat para syekh itu. Mereka dapatkan pemahamannya itu kan juga bukan dari hawa nafsunya, tapi dari Allah Subhanahu wa taala. Izinnya Allah Subhanahu wa taala.
Jadi itu menggambarkan, betul-betul menggambarkan keadaan seseorang murid yang ingin mendekat kepada Allah dengan bimbingan seorang syekh. Wallahu a'lam. Ada lagi? Kalau nggak ada, kita baca doa kafaratul majelis. Sebelum saya tutup, ada satu hal yang harus saya sampaikan nih. Ketika ada majelis seperti ini misalnya, mohon jangan banyak bicara sendiri, karena hal itu akan mengganggu kekhusyuan orang yang lain. Ya, mau bicara boleh, tapi mbok ya pelan-pelan gitu. Jangan sampai mengganggu kekhusyuan yang lain. Ini harus saya sampaikan, bukan karena saya kurang adab atau bagaimana, tapi ini harus ada yang menyampaikan. Karena hal ini akan berkaitan dengan keberkahan dari majelis itu sendiri. Kalau mau bicara boleh, kalau mau main handphone sendiri juga boleh, tapi mbok ya lakukannya di luar dari masjid. Karena nih kita datang di sini nih tujuannya untuk kita mendekat kepada Allah. Kalau cuma sekedar bicara, nanti kita bisa bicara sambil makan di luar ya. Ya. Kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.